Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala al-muallif rahimahullah bab qada'i hawaijil muslimin. Bab anjuran untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumin dinabah. Bab ini adalah bab yang ke-29. Bab qada' hawaijil muslimin, menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Di sini muallif pengarang menurunkan sebuah ayat yang mana beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik, niscaya kalian akan berbahagia, akan menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memerintahkan bahwa hendaklah seorang muslim berbuat baik. Waf'alul khaira, berbuat baiklah. Buah dari berbuat baik itu adalah al-falah, kebahagiaan, kemenangan, atau apa yang diistilahkan oleh orang-orang dewasa ini dengan kesuksesan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah kabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perihal para nabi dan para rasul, bahwasanya mereka, sifat mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya Lut, Idris, Ibrahim, Nuh, Zakaria, di dalam surat Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu yad'unana, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada kami, mereka itulah orang-orang yang menyegerakan berbuat baik. Yusari'una fil khairat. Jadi sifat seorang muslim dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan juga itu perintah Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, berbuatlah baik. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dengan kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ujung dari perlombaan tersebut adalah al-falah, kebahagiaan. Apa-apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan? Al-khair, waf'alul khaira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk melakukannya. Di ayat yang hampir sama juga dengan ayat yang dinukilkan oleh muallif, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengejar kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang sabiq terhadap kebaikan tersebut. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Tabari bahwa orang-orang yang sabiq di sini maksudnya adalah orang-orang yang meraih kebaikan itu. Ketika mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka meraihnya. Karena barang siapa yang sesuatu bersungguh-sungguh untuk menggapainya, maka dia akan meraihnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna sabiqun adalah orang yang meraih kebahagiaan. Karena mereka berbuat baik, maka mereka meraih. Karena sabiqun itu adalah orang yang meraih, orang yang dahulu. Sabiquna bis sa'adah. Dan itu yang diperkuat oleh Imam At-Tafsir, yaitu Imam Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan wa aulal aqwal, dan ucapan dan pendapat yang paling kuat tentang tafsiran ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan itu persis dengan ayat yang kita bacakan ini, orang yang berbuat baik la'allakum tuflihun, mendapatkan kebahagiaan juga. Jika seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berselisih dan berbeda pendapat akan sebuah keinginan, baik dalam masalah hal-hal yang menyangkut pribadinya maupun yang menyangkut umum, maka satu yang mereka tidak pernah berselisih, baik dia mukmin maupun kafir, muslim maupun murtad, yang wanita maupun laki-laki, yaitu semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemenangan, atau semua manusia menginginkan kesuksesan dalam hidup. Seseorang bisa saja dia berkeinginan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Seseorang menginginkan kedudukan di saat seorang lain menginginkan harta kekayaan. Seseorang menginginkan jabatan di saat yang lainnya menginginkan tahta atau menginginkan wanita dan semacamnya. Akan tapi satu yang tidak ada seorang pun yang berselisih adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebahagiaan ada di dalam perbuatan kebaikan. Waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Timbul lagi permasalahan, apa itu sebenarnya kebaikan? Untuk menggapai sebuah kebahagiaan, secara umum kebaikan adalah seorang muslim berjuang agar hidupnya selalu di bawah ketaatan atau berusaha menjauhi maksiatan, kemungkaran. Itulah yang diistilahkan dalam bahasa syariat dengan istiqamah. Hari ini, malam ini Anda duduk, Anda sedang mengerjakan sebuah ketaatan. Ketika Anda keluar berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri, berlomba untuk mencari kebaikan, satu sisi kadang-kadang kita harus berlomba melawan hawa nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kebaikan. Dan dia secara khusus bermakna istiqamah di atas din. Akan tapi istiqamah ini berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi sebuah kemaksiatan, itu harus mempunyai dasar dan modal yang tidak akan bahagia seorang muslim kalau dia tidak mempunyai modal itu, yaitu iman kepada Allah. Harus dia miliki dahulu sebelum dia berjuang ke alam dunia ini yang Allah peruntukkan manusia untuk berjuang, adalah modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman dan istiqamah adalah dua dasar untuk membuat orang sukses dalam hidup dunia. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala
tunjukkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu. Qul li khairan, qul li fil islami khairan la as'aluhu anha ba'dak gitu. Anha ahadan ghairak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Hadis Darbi. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku ucapan yang kiranya saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, amantu billah, iman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah maksudnya seseorang berputar-putar antara ketaatan dan menjauh kepada maksiatan. Dalam konsep melakukan ketaatan, ada 2 poin yang penting. Konsep yang pertama adalah selagi Anda berbuat baik, maka Anda tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ghulu di dalam berbuat kebaikan. Ini timbangan umum bagi semua manusia. Itulah yang dikritik Imam Malik, Imam Darul Hijrah, oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika dia melihat bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Dia mengungkapkan dengan syairnya yang sangat masyhur, dengan arti dan makna dia mengatakan, wahai imam, ketahuilah sangat jauh antara tangisan engkau salat di Masjid Nabawi dengan darah yang mengalir ketika kami berjihad di jalan Allah. Sangat jauh tinta yang kau goreskan di dalam ilmu dengan darah yang kami teteskan di medan perang. Dia menerang begitu. Apa dijawab oleh Imam Malik? Dia jawab, kilana ala khair. Wahai kawan, sesungguhnya engkau dan saya dalam kebaikan. Ala khairin. Jika seandainya engkau menaklukkan negara-negara dan kota-kota dengan pedangmu, maka saya akan menaklukkan manusia dengan ilmuku. Kedua-duanya dalam kebaikan. Jika seandainya semua orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau sebaliknya, jika seandainya semua kita duduk mengajar ilmu, siapa yang akan berjihad di jalan Allah? Siapa yang akan bersedekah? Siapa yang akan berzakat dan semacamnya? Selagi seorang muslim berada dalam kebaikan, maka dia di atas kebaikan. Konsep yang kedua, perbedaannya antara muslim dengan yang muslim yang lainnya adalah dalam meletakkan kebaikan itu pada dirinya. Memprioritaskan mana yang lebih baik daripada yang baik. Anda, mana yang paling baik Anda kerjakan hari ini dan detik ini. Dan yang ketiga, muslim yang paling baik dari dua yang kita letakkan tadi, muslim yang sejati adalah dia mempunyai athar. Dia mempunyai pengaruh pada setiap titik-titik kebaikan. Dan ini muslim yang langka. Hidupnya penuh berkah. Di setiap titik-titik kebaikan dan ketaatan yang Allah letakkan sebagai simbol dari bentuk ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada. Dia ada di setiap kebaikan. Itulah dia Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sering saya ungkapkan. Ketika Rasulullah SAW menanyakan siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa, yang menunjuk adalah Abu Bakar. Siapa yang pagi hari ini yang telah ziarah masjid orang sakit, yang menunjuk Abu Bakar. Siapa yang telah mengunjungi saudaranya, yang menunjuk Abu Bakar. Menunjukkan seorang muslim
yang baik dialah muslim yang mengisi kehidupannya pada setiap lini ketaatan. Dia ada. Sehingga Abu Bakar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat bahwasanya nanti di akhirat dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dan itu tidak semua manusia bisa melakukannya. Ketika dia berbicara tentang ilmu, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang dakwah, dia punya bagian di sana. Ketika dia berbicara tentang zakat dan sedekah, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang akhlak, tentang sosial dengan masyarakat, dia ada bagiannya di sana. Ketika berbicara tentang perhatiannya terhadap kaum muslimin, dia ada di sana. Ketika dia berbicara tentang fakir miskin, anak yatim, janda yang miskin dan semacamnya, dia juga berbicara di sana. Hidup seorang muslim seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dialah yang menjadikanku hidup yang penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Timbul lagi permasalahan, apa itu bahagia? Kenapa orang yang melakukan kebaikan dia mendapatkan kebahagiaan, tidak yang lainnya? Atau istilah yang sering kita dengar di zaman sekarang ini, orang sukses. Kata-kata sukses, kata-kata bahagia adalah orang yang telah berbuat kemudian dia mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kata-kata sukses yang saya rasa sepakat semua ahli bahasa maupun orang-orang yang mengatakan diri mereka sukses. Ada dari orang kafir maupun muslim. Orang yang sukses adalah orang yang bekerja kemudian mendapatkan hasil yang optimal. Dan berbicara tentang masalah sukses dan bahagia itu tidak bisa dimiliki kecuali bagi seorang muslim. Bagi orang non-muslim atau orang yang tidak mengenal Islam atau yang belum menjiwai Islam, banyak hal-hal yang dia tuju untuk menggapai sebuah keinginannya itu diberikan dua pilihan. Berhasil untuk menggapainya atau dia gagal. Seorang pengusaha atau seorang pedagang ketika dia terjun ke dalam sebuah ide yang dia ingin pikirkan dalam berdagang, maka dia mendapatkan dua pilihan, yaitu berhasil maksimal atau dia gagal. Seseorang yang berkeinginan untuk kehidupan dunia dari harta, wanita, takhta dan semacamnya, dia hanya mendapat dua. Kalau dia tidak berhasil untuk menggapai takhta, menduduki singgasana, maka dia akan gagal. Berbeda seorang muslim, tidak ada istilah gagal dalam hidupnya, maka dia disebut bahagia. Karena tidak ada istilah gagal dalam seorang muslim. Makanya pilihan seorang muslim tidak ada gagal. Dia tetap sukses di dalam kedua kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam jihad Allah sebutkan bahwa konsekuensi untuk bisa berjihad itu ada dua, hidup atau mati. Seorang muslim dia mendapatkan kebahagiaan baik dia hidup maupun mati. Hidup dia mendapatkan ghanimah, mati dia mendapatkan syahadah. Bagi orang kafir dia kesengsaraan semuanya, sehingga kesengsaraan tersebut mendatangkan kesengsaraan, yaitu tidak kebahagiaan. Apa itu? Kalau dia mati dia mendapatkan neraka. Kalau toh dia hidup, dia mungkin mendapatkan kenikmatan yang disebut kata rampasan seperti kaum muslimin. Akan tetapi dia harus mendapatkan maksimal, dia hanya mendapatkan satu dari dua pilihan. Seorang muslim dia mendapatkan dua. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan sebuah perdagangan yang sukses. Ucapan beliau kepada Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan kemudian dijual di pasar Makkah.
Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal, dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bai'u ya Suhaib. Rabihal bai'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, wahai Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesusahan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dua-duanya. Ajaban di amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Dan tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Lihatlah antum bahwa kebahagiaan tidak punya kecuali bagi seorang muslim. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan hayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian akan kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar adanya dalam kehidupan. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati. Wallahu taala. Hadis 249. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min karabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis 249. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu jangan menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya.
Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 250. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Muttafaqun alaih. Hadis 250. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia mengatakan yang terakhir, barang siapa yang terlambat amalnya. Yang sana? Nah, itu yang benar. Tolong yang diperbaiki. Itu antum? Yang sahihnya Muslim. Ya. Bukhari, di Bukhari pertengahan awal sampai pertengahan, sambungannya itu riwayat Muslim. Kalau sekurang-kurangnya begini, para ulama mengatakan hadis ini dilafazkan Imam Muslim, juga diriwayatkan maknanya di Bukhari. Kadang-kadang begitu. Tapi hadis Abu Hurairah ini ada beberapa riwayat yang man naffasa muslimin, itu semacam yang atas juga diriwayatkan oleh Bukhari, man farraja, itu semakna. Sebagian orang menggabungkan kalau semakna Bukhari Muslim dimaksudkan Bukhari Muslim. Kalau semakna saja itu dimaksudnya Bukhari Muslim. Padahal itu seharusnya tidak. Jadi kalau Muslim, dan ini riwayat Muslim tidak Bukhari. Kalau maknanya bisa saja ada di Bukhari. Ya. Jadi yang terakhir artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya, keturunannya, orang tuanya yang dan semacamnya. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar telah kita syarah. Dan dia makna hadis potongan yang setelahnya, hadis Abu Hurairah, bahwasanya masih berkisar tentang masalah seorang muslim menolong saudaranya.
Dan ini hubungannya dengan judul bab, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menunaikan seluruh kebutuhan saudaranya sama muslim. Di antara bentuk kebutuhan-kebutuhan yang harus ditolong semampunya bagi seorang muslim adalah menolongnya dari kesusahan-kesusahan dunia. Menolongnya ketika dia terjepit. Meringankannya ketika dia dalam keadaan sempit. Dan itu sangat banyak yang harus Anda bisa lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, man naffasa, barang siapa yang memberi nafas seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan dia nafas. Maksudnya seakan-akan Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang yang ditimpa musibah berat, seakan-akan dia tidak bernafas. Ketika Anda memberi dia nafas, kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kelapangan yang semisalnya, bahkan lebih. Dan ini umum, kelapangan apapun bentuknya. Dan dia mencakup nasihat dan juga bantuan secara moral maupun material, kata orang. Nah, kalau seandainya seseorang datang kepada kita meminta bantuan material, bantuan materi, dan kita tidak mempunyainya, jangan juga lukai hatinya dengan lisan kita, moral yang kita berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW jika seandainya datang kepadanya orang yang butuh, Rasulullah melakukan 3 hal. Beliau memberikannya langsung. Dan yang kedua, beliau menjanjikan, kalau datang nanti bantuan, nanti saya berikan. Kalau seandainya ada apa, nanti datang kemudahan, datang rezeki dari Allah, dari ghanimah yang sebentar lagi insyaallah kita dapat, nanti saya berikan. Yang ketiga, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf yaitu ucapan yang baik yang tidak melukai hatinya. Ketiga-tiganya adalah bentuk pertolongan seorang muslim kepada saudaranya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, tolakan yang baik, lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan omelan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dengan cacian dan semacamnya. Kalau memang tidak memberi, jangan lukai hatinya. Man naffasa, barang siapa yang memberi nafas. Makanya orang-orang yang tidak pernah putus kebaikannya adalah orang-orang yang melapangkan kehidupan orang. Dan dia terbagi 2. Orang yang kaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kaum muslimin. Seorang yang berilmu yang memberikan ilmunya, karena kedua-duanya memberikan kelapangan. Kalau seandainya harta memberikan kelapangan badan, maka ilmu memberi kelapangan hati, dan bahkan lebih besar daripada badan. Sehingga jangankan manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat 2 ini, sifat ilmu dan sifat dermawan harta, kan tapi juga malaikat yang membawanya pun adalah malaikat yang termulia. Malaikat yang termulia adalah pertama Jibril, karena dia membawa ilmu yang melapangkan. Dan malaikat yang termulia kedua apa? Mikail, karena dia menurunkan rizki yang melapangkan badan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan, tapi dia penyebab turunnya rizki dan ilmu. Allah muliakan dia di dalam kedudukannya sesama malaikat. Begitu juga jika seandainya Jibril, Mikail kedudukannya di ratusan juta miliaran malaikat, begitu kedudukannya, maka sama juga kedudukan ahli ilmu dan orang-orang dermawan dalam harta dengan seluruh masyarakat manusia semuanya. Jadi man nafasa, karena 2 itu yang akan bisa memberikan.
Di sini juga oman yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sempit. Ini terkhusus tentang masalah hutang piutang. Memudahkan orang yang sempit karena belum sanggup membayar hutang. Bukan karena dia melalaikan, kan, tapi memang keadaan belum bisa dia membuat dia membayar hutang. Karena kalau seandainya dia melalaikan, dia tidak termasuk orang yang mu'sir, yang susah, kan, tetapi dia dikenal dengan disebut dalam istilah syariat matlul ghani. Al-ghani, orang-orang yang kaya mengundurkan pembayaran hutang. Man yassara ala mu'sir, juga semua bentuk permasalahan yang melapangkan. Di dalam perdagangan juga begitu. Imbal baliknya apa? Ketika Anda lapangkan orang, Allah akan lapangkan kehidupan Anda. Nah, kalau seandainya seorang muslim ini yang harus dipelajari adalah seorang muslim yang ini seharusnya tidak boleh terdengar oleh orang-orang yang berhutang. Kaji ini seharusnya yang mendengar orang-orang yang mengutangkan, karena banyak kajian-kajian terbalik yang mendengar. Kalau yang mengutangkan mendengar ini, maka akan lalai dia membayar hutang. Kan banyak fadilahnya bagi yang mengutang. Tapi ini khusus bagi yang mengutangkan, bahwa hadis ini untuknya. Jika seandainya Anda tidak mendapatkan keutamaan duniawi, maka Anda akan mendapatkan keutamaan akhrawi. Kembali lagi kebahagiaan datang. Kembali lagi kebahagiaan. Makanya bagi seorang muslim tidak ada kesengsaraan di dalam hidupnya. Loh, dia enggak, dia susah memang keadaannya, lagi pailit. Qadarullah memang pailit. Terus apa yang saya hasilkan? Apa yang saya dapatkan dari hal itu? Saya lapangkan dia dengan harapan janji Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup saya. Imbal balik. Sehingga apa? Muslim tersebut lapang, dia pun lapang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berjalan di sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan mudahkan kepadanya jalan ke surga. Ilmu di sini ijma' para ulama dia adalah ilmu agama. Ilmu yang menuntunnya kepada surga di akhir. Ilmu yang dapat membedakan kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kesalahan, kemungkaran atau hak dengan yang batil. Ilmu ini yang Allah katakan ketika dia berjalan, Allah akan mudahkan dia ke jalan surga. Allah akan mudahkan dia jalan surga. Yang jelas saja bahwa orang yang berilmu akan mengetahui trik-trik untuk bisa dekat cepat masuk surga. Orang yang tidak berilmu dia tidak akan tahu, bahkan kadang-kadang salah jalan. Dan itu salah satu bentuk sahhalallah. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu bisa saja dari awalnya dia salah niat, kan, tapi karena dia terus mendalami ilmu, makanya jadinya ilmunya menjadi ilmu padi, yang lama-lama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya kepada surga. Apa kata Imam Ahmad? Awalnya kami menuntut ilmu kepada selain dari Allah. Awalnya kami menuntut ilmu tujuannya tidak akhirat, kan, tapi lama-lama ilmu itu membuat kami harus menuntut kami untuk bisa harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami ikhlas. Ilmu itu yang membuat kita harus ikhlas. Makanya ilmu yang benar, ilmu yang hak yang datang dari Al-Quran dan Sunnah akan memperbaiki diri seseorang tersebut. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak menuntun kepada kebaikan, tidak menuntun kepada perbaikan diri, pensucian diri. Yang hanya bisa menuntun adalah ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, memperdengarkannya, mempelajarinya.
keutamaan ini di luar keutamaan ilmu, atau bisa saja bergabung. Orang-orang tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, diliputi rahmat, diturunkan malaikat, dan Allah akan menyebutkan kepada orang-orang yang berada di sisinya. 4 keutamaan. 4 keutamaan bagi anda-anda yang duduk seperti ini, yang mana jika seandainya anda memperoleh 1 saja, maka anda tidak akan peduli dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi 4. Dialah tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya sering saya sebutkan kepada orang-orang yang menginginkan dunia, bahwasanya bahwa duduk anda di sini adalah salah satu pelumas untuk melancarkan kehidupan dunia anda. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang membaca kitab Allah, duduk, kemudian saling mempelajarinya, Allah akan turunkan kepadanya rahmat. Bukankah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah rizki yang diturunkan kepada hamba-Nya? Rizki. Jadi ini adalah pelumas untuk memudahkan rizki anda. Seseorang datang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, akan dia mengirim uang terus kepada saudaranya yang menuntut ilmu kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan, ya Rasulullah, saudara saya belajar, saya susah-susah bekerja. Terus bagaimana? Saya nggak mau dia harus bekerja juga lah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, tahukah kamu bahwa rizkimu yang lancar selama ini karena infak engkau kepadanya? Wahai fulan, apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Apa kata Rasulullah? Rizkimu yang selama ini engkau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebabnya adalah engkau memberi infak kepada saudaramu itu. Balik lagi sahabat itu pulang. Redha, iman kepada Rasulullah SAW dan iman kepada Allah, meyakini bahwa rezeki tidak akan terkurang dengan sedekah. Dia awalnya mengeluhkan pengeluaran, kiranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah pemasukan. Enggak jadi marah lagi, enggak jadi dengki lagi. Jadi menuntut ilmu itu, jika seandainya anda sendiri yang tidak mampu, anda sedekahkan kepada orang lain, yang orang lain itu menuntut ilmu, Allah akan mudahkan rezeki anda. Bagaimana pula jika seandainya anda sendiri yang menuntut ilmu, tentu Allah akan lebih mudahkan. Maka jangan anggap majelis ilmu ini adalah keuntungan akhirat saja, tidak dunia, tidak. Keuntungan dunia dan akhirat, bahkan dia adalah inti keuntungan.